Halo guys, aku baru bangun tidur dan ini masih pagi banget karena aku lagi nunggu masakan matang. Jadi sekalian aku bikin review tipis-tipis lah, bukan review sih, lebih ke share pengalaman aku yang sudah beberapa bulan pakai TV box ini. Oke, ini adalah Excel Home dan ini bukan aku dapetin dari berlangganan Excel, tapi ini aku dapetin dari beli di marketplace secara online. Jadi kayak gitu ya. Oke. Kalau kalian berlangganan Excel Home atau Excel 1, sempat aku bahas di video sebelumnya. Nah, kalian bakal langsung dapetin salah satu bonus dari berlangganan itu, yaitu TV box seperti ini. Oke, yang ini tipenya aku juga lupa dan penting nggak penting sih, intinya kan gimana performa dari TV ini. TV ini sendiri aku beli secara online di saat itu sekitar bulan Januari, tahun baru lah, awal banget di bulan Januari. Di saat itu harga TV box STB semua sangat mahal ya, karena di akhir tahun tuh kan TV udah dimatiin, TV analog. Jadi harga TV box saat itu mahal-mahal banget, dan aku dapetin ini di harga 450.000 untuk yang udah root ya, full root. Jadi ini udah bukan UI bawaannya lagi gitu, udah bukan room bawaannya lagi, tapi udah di root seperti itu. Nah, aku lihat belakangan ini harganya udah murah ya. Jadi yang originalnya udah ada yang harga 200 ribuan. Mungkin yang rootnya 300 sampai 400 ribu, tapi dulu memang harganya mahal gitu. Jadi kalian yang nonton ini pengen cari TV box yang oke, atau pengen cari TV box ini karena harganya udah murah, nah kalian bisa lihat video ini, mungkin relevan sebagai pengalaman yang aku udah pakai sekitar beberapa bulan ini, sekitar sudah mungkin 6 sampai 7 bulan ya, karena ini awal banget di Januari. Oke. Dari performanya sendiri ini bagus banget menurutku, bagus banget, smooth. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan yang ada di sini bukan tampilan original dari XL ya. Jadi seperti yang aku bilang, ini aku beli yang versi full road, makanya mungkin tampilannya agak beda dengan yang kalau kalian beli versi originalnya. Kayak gitu. Oke, by the way, sebelum masuk ke TV-nya, ini aku bahas sedikit remote-nya. Jadi ini remote yang kalian dapetin. Jadi ada satu box, kemudian ada bonus HDMI yang sekarang aku pakai. Kemudian juga ada kabel yang merah, kuning, putih itu. Jadi aku lupa nama kabelnya apa. RCA ya, kabel RCA. Kemudian ini remote-nya. Remote-nya aku lupa dapat baterai apa enggak, tapi yang pasti ini baterainya juga mau habis. Kadang responnya kurang bagus. Jadi ini yang aku suka, dia udah ada langsung shortcutnya ya. Jadi yang paling kepake biasanya sih YouTube atau video. Google Play ini nggak kepake, Catch Play juga nggak kepake sebenarnya. Kemudian ini cukup responsif, tombolnya juga enak. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya aku mau bahas sedikit tentang performanya ya. Jadi performanya sendiri, dia overall good sih, overall good ya, nggak ada lag sama sekali. Cuman beberapa kasus kalau kita agak terlalu lama nggak pernah di shutdown gitu, jadi kadang kalau nggak pernah di shutdown dia agak lemot gitu, jadi kayak kurang responsif gitu, tidak ada delay gitu pindahannya kadang gitu. Jadi solusinya gimana? Di restart aja. Jadi kalau kita matiin cuman pencet tombol ini, dia kayak sleep gitu, tapi dia mati juga, tapi dia cuman sleep gitu aja. Kalau kita mau restart atau bener-bener kita matiin, dia di holdnya agak lama. Nah, tombolnya baru lepas, kemudian nanti nunggu ya, agak lama dia. Nah, baru ini bakal mati total nih kalau kita matikan di sini atau di restart total gitu. Kalau cuma pencet ini, dia cuman sleep aja kayak gitu ya. Kekurangannya sih itu aja sih, yang lainnya dia udah oke ya sebenarnya. Dan nanti setelah ini juga aku mau kasih tips apa aja yang aku tonton, dan semuanya ini gratisan. Kemudian ini ada beberapa aplikasi yang langsung aku dapetin setelah aku beli. Contohnya ini di TV Mate ini. Kemudian ada juga aplikasi lain kayak Toit. Ini aku juga nggak tahu, kayaknya buat download aplikasi. Kemudian ada OTT Navigator, Zel TV, dan lain-lainnya nggak aku pakai. Jadi aku nggak masukin di shortcut di bagian depan. Nah, kemudian kita bahas tentang dalamnya dulu ya, tentang dalamnya di TV ini. By the way, TV-nya sendiri aku pakai dari Kokoa. Merek Cina yang udah aku beli sekitar tahun 2019 pertengahan, berarti udah sekitar 3 tahunan lebih. Kemudian apa yang aku bahas ini adalah aplikasi yang gratisan, aplikasi-aplikasi gratisan di TV yang bisa kalian pakai buat nonton. Free semua. Pertama adalah TV Mate ini. TV Mate 2 ini udah bawaan dari tempat aku beli ya. Jadi di sini emang udah di root dan sudah ada beberapa aplikasi yang diinstal oleh orangnya terlebih dahulu atau oleh sellernya. Nah, TV Mate ini adalah tempat yang biasanya aku pakai buat nonton TV. Ya, ini contohnya ada GTV, kayak gini lah pokoknya, kayak gini.
Ini aku nggak tahu gimana cara setting ya, karena aku udah dapat dari beli. Jadi ini beberapa siaran TV yang aku juga nggak tahu. Apakah ketika kita install aplikasi ini langsung dapat? Apakah kita harus setting dulu, masukin dulu link atau ID di setiap channel kayak gitu baru kita bisa dapetin, atau gimana? Aku juga ngerti. Tapi yang pasti aku sih biasanya nontonnya di sini gitu. Nah ini jelas pakai internet. Jadi untuk bisa nonton ini pastikan kalian juga harus punya internet kayak gitu ya. Jadi semuanya pakai internet yang dari TV ini itu sih negatifnya, walaupun sebenarnya aku jarang banget nonton ini gitu. Ini yang biasanya aku tonton yang pertama TV, biasanya di TV Mate ini, TV Mate 2. Kemudian yang pasti yang selanjutnya yang kedua di YouTube paling sering juga aku tonton. Bahkan sehari pasti kita nonton YouTube di sini gitu. Jadi tampilannya juga oke. Ya standar TV YouTube TV lainnya kayak gitu. Kemudian aplikasi yang selanjutnya yang sering pakai juga, mungkin kalian juga bakal sering pakai. Di sini ada RCTI Plus. RCTI Plus ini biasanya istri aku suka nonton MasterChef. Udah itu aja sih RCTI Plus. Ada beberapa anime kayak Doraemon movie yang bisa kita tonton di sini gitu. Tapi yang lain nggak terlalu banyak sih. Kemudian untuk WTV sendiri, ini buat nonton gini ya guys, buat nonton film-film Cina atau Jepang atau anime juga ada. Nah contoh ini ada film Mandarin ya, ada film anime juga, walaupun nggak terlalu banyak di sini. Cuma di sini ada anime Cina yang kayak ada, aku nggak tahu judulnya apa aja. Soalnya di terjemahin ini ada Pohon Keramat Kingling, ada SAO juga ya, ada SAO, ada Attack on Titan atau AOT, ada juga Inuyasha, tapi ini versi lama kayaknya, ada Digimon versi lama dan gitulah. Ada One Piece juga. Ya, walaupun One Piece nih aku biasanya, atau anime ini biasanya aku nonton di aplikasi lain. Cuman ini lumayan lah ya. Kadang ada beberapa yang di sini kita bisa tonton yang nggak ada di aplikasi lain. Nah untuk Korea juga di sini lumayan lengkap ya, khususnya untuk film-film lama. Cuman untuk film-film ongoing biasanya di sini nggak ada sih. Biasanya aku nggak tahu sih ada apa nggak. Ini film-film lama kayak ini oke banget kalian bisa tonton. Kemudian ada Flower of Evil ini juga oke banget kalian bisa tonton. Kemudian Doctor Stranger, ini 3 film yang pernah aku tonton dan oke banget ya. Kemudian aplikasi yang lain video ini randomly aja sih, ada beberapa anime juga, ada beberapa movie juga, walaupun semua nggak bisa kita tonton secara langsung karena harus berlangganan juga. Cuman ya sebagai pelengkap aja sih, karena ada beberapa yang kita bisa tonton di sini dan nggak ada di aplikasi lain kayak gitu. Ini by the way, ini MyD Gangnam Beauty ini cukup bagus ya, kalian bisa tonton. Oke, next yang biasa aku tonton juga, nah untuk base station ini biasanya anime. Untuk anime aku tontonnya biasanya di sini. Ada One Piece juga di sini, ada Bleach, ada, nah ini Jujutsu Kaisen yang ongoing kami bisa nonton di sini. Beberapa free, beberapa dia harus VIP atau kalian harus nunggu seminggu berikutnya seperti itu. Tapi lumayan lah, di sini ada anime yang bisa kita tonton. Selanjutnya Spotify ini buat, ya kalian tahu sendiri, ini buat dengar musik, walaupun ini sama sekali belum pernah kita buka karena kita jarang dengar musik. Dengar musik pun biasanya di YouTube, lebih gampang carinya seperti itu, dan nge-skip iklan juga lebih gampang untuk gratisan ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah browser. Nah browser ini biasanya kita pakai buat nonton film-film ongoing yang nggak ada atau nggak bisa kita tonton di aplikasi lain. Jadi di aplikasi lain harus berlangganan, tapi di sini kita bisa nonton sepuasnya, gratisan. Yang namanya juga browser ya. Biasanya website yang sering aku pakai atau kita pakai ya, aku dan istri pakai buat nonton adalah Drakor Kita ya guys. Drakor Kita ini kita bukan cuman bisa cari film Korea, tapi banyak film lainnya kayak gitu. Tuh, ini di atas ini filmnya Korea dan kalian bisa langsung streaming ya, enaknya gitu. Film-film terbaru pun kalian bisa langsung tonton secara streaming. Terus juga ada beberapa film-film lain ya, film-film luar kayak di sini ada The Flood atau Buaya, The Channel, Grey, Space Part, Babylon dan lain-lain ini. Jadi kalau mencari-cari film-film biasanya kita tinggal langsung search di sini judulnya atau apa atau aktornya siapa, nanti bakalan muncul. Kalau emang ada kita bisa langsung nonton streaming dengan gratis kayak gitu. Nah karena ini browser jadi ini bisa banyak ngebuka website lainnya juga gitu. Jadi mau LK21 kayak LK30 kayak LK99 sebenarnya bisa dibuka kayak gitu. Udah itu aja sih yang biasanya kita pakai buat tonton di TV XL Home ini gitu. Bahkan mungkin di sini kita lebih banyak ngebahas tentang isinya ya, bahkan daripada TV-nya itu sendiri.
buat kalian pencinta film Pak Tani yang lebih suka download entah di HP entah di laptop kemudian pengen nonton di TV, nah ini bisa tinggal colok di sini ya, kemudian nanti langsung muncul semuanya. Pakai aplikasi VLC aja biar gampang untuk manage-nya, nggak ribet lagi cari foldernya di mana, mau dimanapun foldernya bakal langsung dikumpulin di sini, enak kayak gitu, nggak ribet. Jadi asal copy lah dimanapun kalian suka dalam foldernya, di dalam memori kalian atau dalam flash disk kalian. Untuk di hard disk, kalau kalian ada yang request nanti untuk coba dong di hard disk yang sekian giga bisa nggak, nah nanti kalau ada yang request bakal aku coba untuk tes bisa apa enggak. Kebetulan aku ada hard disk sih sebenarnya, cuman aku malas ngeluarin di gudang gitu. Kalau online dikit ngapain aku ribet-ribet kan. Untuk TV box ini sendiri ada dua merek. Yang pertama adalah merek Akari ya, AX810 kalau nggak salah. Kemudian yang kedua ada merek Advance AT01 itu kalau nggak salah sih. Dan yang aku pakai ini adalah Advance AT01. Di saat itu memang ya kesebar aja sih, sama-sama aja sih sebenarnya untuk kualitasnya itu. Jadi kalau kata orang sih sama-sama aja, dan banyak orang yang nyari Akari sebenarnya. Karena aku adanya waktu itu di toko yang bisa aku beli adalah Advance saat itu, yang root, karena aku nggak mau ribet. Karena aku takut nanti settingnya ribet kayak lemot kayak dan lain-lain. Jadi aku langsung beli yang ada aja. By the way, ini adalah Advance AT01 kayak gitu. Untuk portnya sendiri kalian bisa lihat di sini ada bisa masukin card langsung ya, atau memori langsung. Kemudian ada USB-nya ada dua. Di sini ada USB 2.0 dan 3.0. Kemudian belakang tuh ada HDMI sama ada power portnya. Dan sebelah sini kosong ya. Jadi kalian bisa lihat itu ada mereknya adalah Advance. Boxnya ada di gudang dan aku males ngambil, jadi ya udahlah ya kita ngelihat yang ada di sini aja. Ini udah berdebu banget. Oke, mungkin yang terakhir yang mau aku bahas adalah tentang voice-nya, Google Voice-nya nih. Coba ya, pertama aku pencet dulu, aku tahan, nanti akan ada muncul itu. Cari Chibi Maruko-chan di YouTube. Ini yang saya temukan di YouTube. Oke, kayak gitu. Jadi normal. Jadi voice-nya sendiri oke sih, voice-nya sendiri oke. Ramalan cuaca hari ini. Saat ini suhu di Denpasar 23 derajat dan sebagian besar berawan. Hari ini. Nah, ramalan cuaca di Surabaya besok. Besok di Surabaya akan sebagian berawan dengan suhu tertinggi 33 derajat dan terendah 22 derajat. Sini normal, oke banget, gak ada masalah. Mungkin gitu aja sih. Overall ini oke banget, udah 7 bulan pakai, 6 bulanan pakai, hampir 7 bulan. Dan buat kalian yang pengen beli, karena sekarang harganya udah jauh lebih murah, 200 ribuan kalian udah bisa dapet. Kalian gak usah ragu, beli aja daripada kalian ganti TV kalian, beli TV baru. Mending kalau TV kalian masih bagus kayak TV aku ini, walaupun 3 tahun pakai tapi masih oke, ya udah aku beliin aja ini. Jadi sekarang udah jadi TV pintar atau smart TV. Udah gitu aja ya. Buat kalian, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Thank you, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.